dengan peristiwa Salam sehat semuanya, bertemu lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari teks anekdot. Di hadapan kita sudah hadir teman mengajar Ibu, yaitu, ada yang tahu? Iya, betul, Ibu Seni. Apa kabar Ibu? Boleh jawabnya dengan pantun? Boleh banget dong Bu. Walau lelah harus tetap semangat. Berbagi rasa tandanya peka. Alhamdulillah senang dan semangat. Apalagi berjumpa Bu Tika. Saya juga gak mau kalah Bu. Saya balas pakai pantunnya. Oh, takut. Abis lari minum es. Ayo mari Bu, kita bicara anekdot. Ayo, Baik. bisa. Kali ini kita akan membahas materi tentang anekdot. Betul. Di pantun saya juga tadi diakhiri dengan anekdot. Ya. Jadi ngomong-ngomong apa sih itu anekdot Bu? Ya, baik. Jadi anekdot itu adalah teks yang temanya atau topiknya diambil dari kisah nyata biasanya, kisah nyata peristiwa atau seseorang, tokoh terkenal, yang tujuannya itu untuk memberikan sindiran terhadap peristiwa itu atau terhadap tokoh itu atau apapun itu yang terjadi, berbentuk sindiran, dan tujuannya mengkritisi tetapi dalam bentuk kelakar. Jadi penyampaiannya itu dalam bentuk humor atau kelakar supaya tidak terlalu serius penyampaiannya begitu. Jadi intinya teks yang ada kelakarnya tetapi pesannya serius. Jadi sangat erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa di masyarakat dan tokoh publik ya Bu? Betul. Jadi tema atau topik yang dipilih anekdot itu selalu diambil dari layanan publik, tokoh publik, lingkungan, sosial, politik, pokoknya semua peristiwa yang terjadi di masyarakat. Seperti ilustrasi berikut. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi apa yang harus dipahami dan dilakukan sehingga siswa dapat memproduksi teks anekdot? Yang harus disiapkan dan dilakukan siswa sama seperti ketika siswa mempelajari teks-teks pada umumnya. Yang pertama, siswa harus memahami dulu definisi atau pengertian teks anekdot. Kemudian yang kedua, siswa harus paham betul struktur teks anekdot. Yang ketiga, siswa juga harus paham betul ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Yang keempat, mereka juga harus rajin melihat contoh-contoh teks anekdot sebagai bahan pertimbangan ketika mereka akan membuat atau memproduksi teks anekdot. Dan yang terakhir, karena memang teks anekdot ini topiknya diambil dari peristiwa di masyarakat, jadi anak-anak ini harus rajin mengikuti fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, atau kita pinjam istilah mereka itu, mereka harus kekinian. Baik Bu, tadi Ibu sudah memaparkan definisi mengenai teks anekdot. Nah, jadi struktur teks anekdot itu jelasnya seperti apa sih Bu? Struktur teks anekdot terdiri atas 1. Abstraksi, 2. Orientasi, 3. Krisis, 4. Reaksi, 5. Koda. Nah, untuk koda ini bersifat opsional. Apa yang dimaksud dengan bersifat opsional? Jadi boleh ada, boleh tidak pada teks anekdot. Tetapi kalau yang 4 tadi harus ada. Baik Bu, kalau seperti itu kita aplikasikan langsung pada teks anekdot. Betul. Sekarang mari kita cermati contoh teks anekdot berikut ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk akun Putra Brilian
Dari akun Putra Berlian inilah kami mengambil contoh teks anekdot. Contoh teks anekdot ini berjudul Hukum Peradilan di Indonesia. Diawali dengan pengenalan tokoh, tetapi ini bukan bagian dari struktur ya. Pada teks anekdot yang berjudul Hukum Peradilan di Indonesia, dimulai dengan abstraksi. Abstraksi adalah pengenalan peristiwa. Pada teks anekdot ini ditandai dengan pada suatu hari. Orientasi adalah pengenalan masalah pada teks anekdot. Pada teks anekdot berikut, orientasi diawali dari seorang tukang pedati yang melewati jembatan, kemudian dia mengalami kecelakaan. Krisis adalah kejanggalan-kejanggalan yang muncul pada teks anekdot. Pada contoh teks anekdot berikut, krisis diawali dari tukang pedati yang melaporkan kejadian kecelakaan beliau kepada Bapak Hakim. Apa reaksi Bapak Hakim? Kemudian Bapak Hakim ingin menindaklanjuti laporan tersebut, tetapi ternyata malah saling melempar kesalahan kepada orang lain dan terus-menerus berlangsung seperti itu. Itu bagian dari krisis. penyelesaian pada teks anekdot. Pada contoh teks anekdot tersebut, bisa kita lihat reaksi muncul pada saat pembantu yang berbadan besar yang dinyatakan bersalah ternyata tidak bisa dipenjarakan dengan alasan penjaranya tidak muat. Kemudian akhirnya hakim memutuskan satu keputusan yang sangat janggal, yaitu mencari pembantu yang berbadan kurus dan bisa membayar alias punya uang. Nah, itulah reaksi pada teks anekdot contoh berikut.
kesimpulan pada teks anekdot. Pada contoh teks anekdot berikut, kita tidak menemukan koda, karena koda itu biasanya ditandai dengan munculnya konjungsi, seperti akhirnya, jadi, dengan demikian. Nah, terbukti pada teks anekdot ini tidak ada koda. Jadi, koda sifatnya opsional. Nah, baik Bu. Jadi untuk ciri-ciri kebahasaan dan contoh-contoh teks anekdot bagaimana Bu? Kita akan bahas di video pembelajaran berikutnya. Baiklah, jadi pembahasan kali ini masih berlanjut ya anak-anak. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan saja ya Bu. Ada pesan untuk anak-anak hebat yang menyaksikan tayangan ini? Jadilah generasi cerdas berbahasa, santun bertutur kata untuk Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam mitra.